Pajak. Kembali lagi di Mojo Podcast bersama saya Rifka dan Ulan. Oke, sebelum kita mulai podcast ya kan, supaya seru, Mbak Ulan akan memberikan pantun. Bukan begitu, betul ya? Betul sekali. Oke, silakan dimulai. Dengerin semuanya. Makan siang pakai sayur nangka. Cakep. Minumnya pakai Coca-Cola. Cakep. Sungguh hati rasa bahagia untuk menyapa kawan pajak semua. Ya, bagus ya pantunnya ya. Bagus dong, harus bagus dong. Bagus. Ya. Oke. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengalihan layanan perpajakan. Seperti yang kita tahu bersama ya Mbak Ulan ya, kalau misalkan pemerintah pusat menjalankan yang namanya PPKM mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Nah, karena ada PPKM tersebut, kita KW Pratama Mojokerto juga ingin mendukung langkah pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengalihkan layanan perpajakan yang biasa dilakukan tatap muka, yang biasanya kita bertemu langsung dengan wajib pajak, menjadi online. Jadi kita memberikan pelayanan secara online untuk wajib pajak khususnya KPP Pratama Mojokerto gitu. Oke. Karena untuk menghindari adanya betul penyebaran rantai COVID ini sendiri ya, supaya tidak ada kerumunan, tidak ada antrian yang terlalu panjang begitu. Jadi kita mengalihkan layanan untuk sementara. Iya, jadi benar-benar social distancing. Kita menerapkan social distancing. Oke. Nah, untuk pelayanan yang dialihkan secara online ini seperti apa sih Mbak wajib pajak supaya bisa mengakses layanan ini? Jadi khususnya untuk KPP Pratama Mojokerto ya, kita menyediakan ada 10 layanan 10 ya. WhatsApp, nomor WhatsApp, serta ada 2 email apabila teman-teman pajak semua ingin berkonsultasi masalah perpajakan ya ke kita, ataupun masalah mungkin ada permohonan tentang perpajakan, bisa langsung chat ke nomor-nomor tersebut. Nanti nomornya ditampilin aja ya, Rifka ya. Nanti akan kami berikan ya link-link nomornya. Betul. Atau mungkin jangan lupa ada Linktree. Linktree betul. Cara lebih mudahnya teman-teman bisa mengunjungi laman Instagram kita di @pajakmojokerto. Jangan lupa di-follow juga. Follow ya. Ya, karena ini banyak updating tentang informasi ya Mbak ya di Instagram kita gitu. Betul sekali. Jadi nanti jangan lupa di-follow di situ. Selanjutnya nih, pasti wajib pajak juga banyak bertanya-tanya. Selama ini kan mereka melakukan layanannya dengan datang langsung ke sini nih. Nah, kalau misalkan ditiadakan tatap mukanya, kira-kira wajib pajaknya itu harus mengakses saluran apa Mbak yang bisa diakses langsung? Jadi misal ya, ini yang paling banyak kita temui itu mau mendaftar NPWP, daftar pajak. Nah, gimana caranya? Itu bisa langsung menuju ke website irek.pajak.id. Terus untuk laporan SPT tahunan, nah ini bisa langsung ke djponline.pajak.go.id. Tapi untuk bisa akses ke DJP online kita harus punya akun nih. Untuk punya akun itu pun banyak banget ya. Banyak ya. Tapi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan gitu. Stepnya tidak sebanyak itu kalau misalkan sudah dijalankan oleh kawan pajak semuanya. Ya harus punya EVIN. Bagaimana caranya mendapatkan EVIN? Tinggal chat saja ke nomor yang sudah kita berikan tadi. Tinggal teman-teman semua beri data yang valid ya ke kami, kemudian nanti petugas akan verifikasi data, kemudian kita akan memberikan nomor EVIN langsung pada saat itu juga. Langsung ya Mbak ya, jadi dan kita nggak perlu menunggu yang lama gitu enggak ya, bisa langsung dapat langsung gitu. saja. Kemudian di DJP online itu pun ada banyak banget sih yang bisa kita akses di sana. Ya, seperti mau buat kode billing bisa di situ, KSWP bisa di situ juga. Untuk yang mau lapor EBUPOT, PPh 23 bisa di situ juga. Ada lagi apa? Mungkin ada yang mau misalnya bikin SKF, surat keterangan fiskal. Nah, itu bisa juga di situ. Atau validasi SSP ya Mbak ya, yang sering. Oh iya validasi SSP bisa mengakses IPHTB begitu. Betul sekali. Selain itu ada juga aplikasi yang namanya, mungkin yang familiar dengan ini adalah para PKP ya. Ada namanya. Apa itu PKP? Sebenarnya apa itu PKP? Takutnya ada yang belum paham ya Mbak ya PKP apa. Nah, PKP adalah pengusaha kena pajak yang mereka punya kewajiban untuk memungut, membayar dan melaporkan PPN. Nah, lapor PPN-nya ini ada aplikasi atau laman yang namanya adalah Innova, Web Innova ya, dan e-faktur. Iya betul, Web e-faktur. Iya.
Nah, jadi di situ bisa melaporkan SPT-nya, bisa juga minta nomor seri faktur pajak gitu ya. Untuk minta nomor seri faktur pajak lebih ke faktur.pajak.go.id. Iya, betul sekali. Jadi kami sudah mencoba memfasilitasi ya, DJP sendiri mencoba memfasilitasi untuk layanan-layanan online-nya supaya mempermudah wajib pajak khususnya di masa pandemi seperti ini. Iya, betul. Oke. Selain itu semua, dari DJP pusat pun kita memberikan akses kering pajak. Kering pajak. Ya, kita bisa lewat kering pajak ke 1500200, bisa live chat juga. Langsung ya. dengan pegawai di kering pajak ya Mbak ya, Iya, live betul chatnya? sekali, bisa menanyakan. Bisa permohonan non efektif di situ juga ya. Oh, pengajuan NE bisa di situ juga. Bisa langsung di situ gitu. juga. Bisa lewat Twitter juga bisa, banyak sih kita. Iya, atau kalau misalkan nggak mau langsung ke kering pajak, mau berkonsultasi dengan kita juga bisa nanti menggunakan saluran WhatsApp yang nomor-nomor sudah 10 kita tadi. berikan. Iya, Ya. betul sekali. Selanjutnya Cukup nih, ya, Mbak Ulan, biasanya kalau misalkan di WhatsApp banyak kan ya kawan pajak yang menanyakan tentang permohonan-permohonan ini. Misalnya seperti permohonan non efektif, permohonan penghapusan Banyak itu, NPWP, Rifka, ya iya. banyak sekali yang menanyakan tentang itu. Atau misalnya yang Bu, kartu saya hilang gitu. Padahal saya butuh kartunya untuk ke bank buka rekening Iya. misalnya gitu ya. Cetak ulang kartu. Cetak gitu ulang ya. kartu, ya itu banyak sekali wajib pajak yang menanyakan perihal tersebut. Nah, kira-kira selama masa pandemi ini apa yang harus dilakukan wajib pajak Mbak supaya bisa menggunakan layanan tersebut? Iya, untuk permohonan-permohonan yang disebutin sama Rifka tadi ya, seperti misalnya permohonan non efektif, permohonan cetak ulang kartu, permohonan penghapusan NPWP, itu kalian semua bisa langsung mengirimkan permohonan-permohonan tersebut langsung ke KPP Pratama Mojokerto. Tapi untuk semua permohonan itu pasti ada formulir permohonannya ya. Iya, betul. Itu bisa teman-teman dapatkan semuanya di laman pajak.go.id khusus di menu formulir. Nah, di situ kita bisa langsung download formulir apa saja yang memang kita perlukan sebagai persyaratan untuk permohonan perpajakan nantinya. Begitu. Kemudian yang jelas cantumkan, jangan lupa ini yang paling sering lupa, cantumkan untuk nomor handphone yang aktif serta alamat yang jelas untuk kita bersurat kan. Betul. Untuk semua permohonan pasti ada produknya ya nanti iya, ya. betul, ada Entah produk itu yang kalau dihasilkan. cetak ulangan pasti butuh pasti Kartu masukkan NPWP kartu ya, nanti. NPWP sama surat keterangan terdaftar ya. Iya, Itu betul, nanti biar betul. bisa kita kirimkan. Memang sesuai dengan alamat yang dituju. Betul. Memang wajib Pengennya di pajak situ. pengen di situ, betul. Cuma kadang-kadang kasusnya adalah kami sudah mengirimkan ke alamat wajib pajak, cuma mungkin wajib pajaknya tidak tinggal di situ, begitu. Iya. Nah, Sudah itu pindah bisa ke tempat lain. Iya betul, tinggal dituliskan saja di permohonnya mau dikirimkan kemana. Iya, Sudah betul cukup simpel. sekali. Jadi nanti ditambahkan notes gitu ya, catatan di bawah supaya nanti petugas pajak bisa membaca produk hukumnya nanti akan kami kirimkan di mana gitu supaya produk hukumnya cepat sampai dan cepat bisa digunakan oleh kawan pajak semuanya. Betul sekali. Untuk nomor HP fungsinya buat apa? Nah, nomor HP ini kadang-kadang wajib pajak kan mengirimkan permohonannya karena tidak tahu nih apakah persyaratan yang sudah dikirimkannya itu sudah lengkap atau Iya. belum gitu. Kalau misalkan wajib pajak ragu-ragu, boleh konsultasi terlebih dahulu ke kita melalui WhatsApp atau email juga boleh. Nanti akan kami jelaskan apa saja persyaratannya. Nah, setelah mengetahui baru nanti bisa mengisi gitu ya Mbak permohonannya dan dikirimkan ke kita. Iya, In case ada permohonan yang tidak lengkap, biasanya kalau memang wajib pajak mencantumkan kontak person, kita akan menginformasikan melalui kontak person tersebut. Itulah gunanya. Iya, betul sekali. Sehingga komunikasi kita jadinya lebih cepat begitu ya kalau ada kontak personnya ketimbang tidak ada begitu. Ya, biar lebih cepat diproses. Iya. Dan wajib pajak juga langsung menerima hasilnya dengan lebih cepat juga. Iya. Berarti ini nanti kalau misalkan ada pengalihan layanan, wajib pajak tinggal mengirimkan lewat pos begitu ya, Mbak ya. Iya. Terus kita tinggal menunggu saja hasilnya sampai datang begitu ya. Bisa menunggu sampai prosesnya selesai atau kalau pengen tanya-tanya ini Iya, permohonan khawatir saya gitu sampai ya. mana Iya, sih? betul, Itu betul. bisa Takutnya langsung- hilang gitu. Iya, bisa langsung WA ke nomor khusus untuk permohonan perpajakan ya yang sudah kita berikan tadi. Ya, begitu. Jadi sangat mudah sebetulnya. Oke, selanjutnya ada kalau misalkan nih selama masa pandemi kan ada pasti ya wajib pajak yang mungkin usahanya lebih sukses gitu ya. Misalnya untuk toko-toko obat atau jual APD atau masker tiba-tiba rame banget dan Iya, betul. omsetnya melebihi 4,8.
Nah itu kan pasti harus ditetapkan sebagai PKP kan? Betul. Ya, pengusaha kena pajak tadi. Gimana sih Mbak caranya supaya para wajib pajak ini bisa dikukuhkan sebagai PKP? Apa yang harus dilakukan oleh mereka begitu? Iya, memang sebelumnya kan langsung datang ke kantor ya untuk menetapkan diri sebagai PKP. Untuk sekarang sama seperti permohonan yang tadi, cukup mengirimkan permohonannya lewat pos, dan formulir permohonannya bisa di-download di laman pajak.go.id. Tinggal menuliskan data yang benar, data yang valid, kemudian nanti petugas akan memverifikasi data, kemudian keluarlah surat Pengukuhan keterangan PKP. pengusaha kena pajak. Oke. Iya, betul. Semudah itu kalau misalkan teman-teman mau melakukan Semudah itu, sesimpel itu. Sesimpel sekarang. itu, Ya, betul. zaman sekarang gitu Zaman Rifka. sekarang. Iya. Iya, Dan betul. susah-susah. Jangan susah. Semuanya tinggal apapun itu Cukup bingung, duduk di rumah. buka pajak.go.id, download isi formulir, data. kirim. Betul sekali. Ya, sangat mudah. Jadi kalau misalkan kawan pajak bingung atau apapun bisa konsultasi ke kita. Kalau butuh formulir bisa mengunjungi laman pajak.go.id. Iya. Jadi semuanya serba gampang dan Jadi serba mudah. gini ya teman-teman, jangan mikirin kalau pajak itu sulit sama orang-orang petugasnya juga angker-angker Galak-galak gitu gitu ya. Enggak. Masa wajah-wajah kayak kita gini galak? Iya, banyak senyum ya. Galak gak sih? Enggak dong, banyak senyum ya loh dari tadi. Cuma aku tutup masker aja Iya. gitu ya. Cuma kan mata berbicara ya, senyum terus loh ini loh. Iya. Kita friendly. Friendly Siap, sekali. teman. Iya betul. Jadi apapun pertanyaannya, selama kita bisa memberikan jawabannya, pasti akan kita bantu untuk memberikan jawabannya. Iya, kita pasti berikan kok. Betul. Iya, kita pasti berikan Jadi jawaban. nggak usah khawatir begitu Iya. ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya Mbak Wulan podcast kita tentang hari ini mengenai pengalihan layanan di masa Iya. pandemi ini. Iya. Kita mengingatkan lagi bahwa seluruh pelayanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya ya atau gratis. Jadi tidak perlu Yes. takut kalau misalkan Jangan ingin takut. berkonsultasi atau ingin datang ke sini saat PPKM sudah usai, saya datang ke sini nggak perlu takut karena tidak akan dikenakan biaya. Iya. Jadi Begitu. jangan tanya-tanya lagi ya teman-teman. Ini mohon maaf biayanya berapa ya Mbak, Mas? Iya, Gitu. betul. Nggak ada. Karena kita tidak ada ada. mengenakan biaya sama sekali ya. Betul. Untuk terakhir mungkin Mbak Ulan mau ngangkat tentang protokol kesehatan ya kita ya Mbak ya supaya pandemi ini iya. cepat usai. Ya, jangan Iya. lupa untuk tetap mematuhi 5M yaitu mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. dan mengurangi mobilitas gitu. Jadi kalau tetap semangat ya teman-teman Iya ya. betul, tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat usai. Semoga kita bisa bertatap muka kembali. Mungkin Iya. cukup sekian ya Mbak ya. Mau Iya. ditutup dengan pantun katanya tadi Mbak Ulan Iya, ya. boleh ya teman-teman. Boleh ya. Jadi pantunnya pembuka dan penutup supaya lengkap begitu ya. Silakan Mbak Ulan. Siang-siang makan rujak, Cakep. rujaknya pakai buah mangga. Cakep. Terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.